warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Wulandari dari kelas A219 dengan NIM 13519191090. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bakteri dan pembuatan video ini dengan maksud untuk memenuhi tugas perkuliahan mikrobiologi. Pengertian dari bakteri sendiri adalah suatu organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri ini dapat bertahan hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia. Bakteri ini dikatakan sebagai prokariot karena organisme ini hanya memiliki sel tunggal saja. Selanjutnya, ada struktur atau bagian-bagian dari bakteri. Yang pertama ada kapsul. Kapsul ini terdapat pada luar dinding sel dan berfungsi untuk menghasilkan lendir. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel ini terdapat pada luar membran plasma dan berfungsi untuk memberi bentuk pada bakteri dan sebagai lapisan pelindung. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma ini di dalamnya terdapat zat gelatin yang berfungsi sebagai tempat reaksi metabolisme dari sel bakteri. Selanjutnya ada membran plasma atau yang disebut dengan membran sel. Membran plasma atau membran sel ini tersusun atas fosfolipid dan protein yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam atau keluar sel bakteri. Selanjutnya ada pili. Pili ini merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh di dinding sel. Pili ini bentuknya seperti flagel, hanya saja bentuknya ini lebih kaku dan ukurannya lebih pendek. Selanjutnya ada flagella. Flagella sendiri ini merupakan bulu cambuk pada sel bakteri. Dan flagella ini berfungsi untuk alat gerak atau sebagai gerak. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis atau dibuatnya sintesis. Selanjutnya ada nukleut. Nukleut ini adalah tempat berkumpulnya DNA kromosomal sel bakteri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari bakteri. Bentuk-bentuk dari bakteri ini yang paling umum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bentuknya bulat atau yang disebut dengan kokus. Contohnya adalah bakteri Staphylococcus. Yang kedua adalah silinder atau yang disebut dengan basil atau bacillus. Bentuknya ini seperti kapsul. Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracis. Yang ketiga adalah spiral atau yang disebut dengan Spirilia. Bentuknya ini lengkung atau melengkung. Contohnya adalah bakteri Treponema pallidum. Kemudian perbedaan dari bakteri prokariot dan eukariot. Perbedaan dari bakteri prokariot sendiri adalah kelompok organisme bakteri yang inti selnya bersifat prokariotik dan sel ini tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki nukleus. Selanjutnya perbedaan dari bakteri eukariot merupakan kelompok organisme seperti fungi, hewan, tumbuhan, serta manusia. Sel ini memiliki nukleus sejati dan seluruh daerah di antara membran dan nukleus yang membatasi sel disebut dengan sitoplasma. Selanjutnya ada ukuran dari bakteri. Ukuran bakteri ini ukurannya sangat kecil sekali dan jika dilihat dari mikroskop rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer atau setara dengan 1/1 juta meter. Bakteri terkecil memiliki panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer, sedangkan bakteri terbesar memiliki panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Perkembangbiakan bakteri. Secara umum, bakteri akan berkembang biak dengan cara pembelahan binar atau yang disebut dengan pembelah diri. Pembelahan ini terjadi secara langsung dari satu sel menjadi 2 sel anakan, dan setiap satu sel anakan akan terus membelah diri menjadi 2 sel anakan dalam jangka waktu 15-20 menit. Kemudian bakteri juga memiliki mekanisme yang dapat menimbulkan suatu penyakit, mulai dari berkembang biak secara berlebihan, menghancurkan jaringan tubuh secara langsung, hingga menghasilkan racun yang dapat membunuh sel-sel di dalam tubuh. Dan bakteri hanya dapat bertahan di dalam tubuh setelah berhasil menginfeksinya. Tetapi, bakteri tidak hanya merugikan saja, bakteri juga dapat menguntungkan.
Contohnya adalah bakteri di usus, yaitu bakteri E. coli dan Streptococcus. Bakteri ini membantu kesehatan dalam pencernaan dengan cara membunuh patogen-patogen yang berbahaya di dalam tubuh dan membantu kesehatan dalam mengembangkan sistem kekebalan tubuh. Pertukaran materi genetik pada bakteri atau yang disebut dengan rekombinasi genetik terbagi menjadi 3, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang pertama ada transformasi, di mana bakteri mendapatkan DNA dari lingkungan sekitarnya. Bakteri ini juga memenuhi protein di seluruh permukaan tubuhnya yang dapat mengenali DNA dari jenis bakteri lain. Dan jika bakteri ini dapat mengenali DNA, maka akan menyerap DNA tersebut ke dalam tubuhnya. Kemudian DNA tersebut akan menyatu ke dalam DNA sel inangnya. Kemudian akan menyebabkan perubahan pada strukturnya. Selanjutnya yang kedua ada transduksi, di mana bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofag, yang artinya virus yang menginfeksi bakteri. Virus ini akan menyuntikkan materi genetik kepada bakteri. Akibatnya DNA akan menyatu dengan DNA bakteri inangnya. Tetapi bakteri ini tidak akan mati semuanya. Dan jika virus melakukan reproduksi secara lisogenik, maka materi genetik akan turut mengganda seiring dengan pembelahan bakteri. Kemudian yang ketiga ada konjugasi, di mana terjadinya perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Bakteri ini akan mengirimkan DNA hanya kepada bakteri lain saja, selanjutnya akan menghilang. Selanjutnya terdapat macam-macam bakteri yang umum dan sering ditemukan. Contohnya, yang pertama ada bakteri Salmonella typhus, penyebab penyakit tipes. Yang kedua ada bakteri Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC atau paru-paru. Yang ketiga ada bakteri Fibrocoma, penyebab penyakit kolera. Yang keempat ada bakteri Neisseria meningitis, penyebab penyakit meningitis atau radang selaput otak. Yang kelima ada bakteri Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Dan yang keenam ada bakteri Haemophilus influenza, penyebab penyakit influenza atau yang disebut dengan penyakit flu yang sering terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis bakteri berdasarkan lingkungan hidupnya. Ada aerob dan anaerob. Yang pertama ada aerob. Bakteri ini membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Dan yang kedua ada anaerob. Bakteri ini tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Contohnya, sebagian besar bakteri ini berada pada saluran pencernaan. Kemudian, bagaimana cara bakteri memperoleh makanannya agar bisa bertahan hidup? Bakteri memperoleh makanannya ada 2 cara, secara autotrof dan heterotrof. Secara autotrof dibagi menjadi 2, secara fotoautotrof dan kemoautotrof. Secara fotoautotrof, bakteri ini mendapatkan makanan atau membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Sedangkan secara kemoautotrof, bakteri ini mendapatkan atau membuat makanannya sendiri dengan bantuan reaksi kimia. Sedangkan bakteri cara memperoleh makanannya dengan cara heterotrof dibagi menjadi 3, bakteri pengurai, bakteri parasit, dan bakteri simbiosis mutualisme. Bakteri pengurai ini cara mendapatkan makanannya dengan menguraikan organisme yang sudah mati. Bakteri parasit cara mendapatkan makanannya dengan cara menginfeksi tubuh inang dan bersifat patogen. Sedangkan bakteri simbiosis mutualisme cara mendapatkan makanannya dengan cara menumpang pada tubuh inang, tetapi akan memberikan keuntungan kepada organisme yang ditumpanginya. Sekian penjelasan dari saya mengenai bakteri. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.